Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yayan. Nomor induk mahasiswa 2021 060042. Saya beralamat di Desa Sari, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya membuat video pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Komputer dengan dosen pengampu Nur Fitrianingsih Eskom MM. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang PPKN yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pada poin pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. A. Hak warga negara adalah kekuasaan atas sesuatu yang patut dimiliki warga negara dari negara. B. Kewajiban warga negara adalah kekuasaan atas sesuatu yang patut dilaksanakan atau diberikan warga negara kepada negara. C. Warga negara adalah keluarga atau anggota masyarakat. D. Negara adalah daerah dengan masyarakatnya yang teratur dan berada di bawah pemerintah yang diakui oleh rakyat. E. Warga negara adalah rakyat dari suatu negara. Pada poin kedua, membahas tentang kewajiban utama warga negara. A. Membela warga negara. Poin 1. Sebagai rasa cinta tanah air, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang pada mana sudah dibahas pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berkehendak wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Menjaga citra atau nama baik negara. 3. Menjaga keutuhan NKRI. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Poin ke B. Menghormati negara meliputi. Yang pertama, hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. B. Hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. C. Hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebanggaan bangsa dan negara. D. Hormat kepada pejabat negara terhadap kepala desa sampai dengan presiden. E. Wajib tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta menghormati atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. F. Mentaati hukum, perundang-undangan, dan segala peraturan yang telah berlaku. Dalam hal ini meliputi pembayaran pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. G. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 menyatakan, pada poin ketiga, warga negara mempunyai hak yang patut diberikan dan dilindungi oleh negara, antara lain berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Poin kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya. Pasal 28A. Poin ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perwakilan yang sah, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 28B ayat 1. Poin keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Poin kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui penumbuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapat pendidikannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Poin ke-6, hak untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Poin ke-7, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Poin ke-8, hak untuk mempunyai hak milik pribadi atau hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ayat 1. Poin keempat, asas-asas kewarganegaraan. A. Asas ius soli. Artinya, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat kelahirannya. Misalkan, ketika saya lahir di Indonesia, artinya saya sudah ditetapkan bahwa saya itu berkewarganegaraan Indonesia. B. Asas ius sanguinis. Artinya, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan, saya lahir di negara asing seperti Malaysia, sedangkan orang tua saya berkewarganegaraan Indonesia. Artinya, saya tetap berkewargaan negara Indonesia walaupun saya lahir di Malaysia, karena mengikuti asas ius sanguinis. C. Bipartite. Artinya seseorang memiliki kedua kewarganegaraan. Contohnya, Ahmad dan Betty, atau dalam hubungan suami istri.
adalah warga negara Indonesia yang menganut asas ius sanguinis. Artinya, kewarganegaraan berdasarkan warga negara orang tuanya. Ahmad dan Betty sedang berada di negara Chili yang menganut asas ius soli. Artinya, kewarganegaraan berdasarkan negara tempat lahirnya. Betty istrinya melahirkan Hadi di negara Chili. Kewarganegaraan Hadi menurut negara Indonesia adalah Indonesia. Menurut negara Chili adalah Chili. Jadi Hadi memiliki 2 kewarganegaraan. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat disimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.